Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam rangkaian acara Anggeda Bengkulu Membaca, yaitu sharing session dengan mengangkat tema melekat atau mengenal lebih dekat Bengkulu Membaca. Bella di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fadli, mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi angkatan 2021. Saya selaku moderator dan di depan saya sudah ada narasumber kita, itu Mbak Epri Wahyuni. Halo Mbak Epri, selamat datang Mbak. Halo Fadli, ganteng. Aduh, Mbak Epri yang cantik. Oke, gimana nih Mbak kabarnya, sehat atau gimana nih? Di cuaca yang sekarang ini lagi panas, kadang hujan, kadang badai. Semangat dong, karena ini merupakan hari spesial, salah Oh, satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Bengkulu Membaca ya. Jadi iya. harus antusias, Mbak, sengaja bangun pagi-pagi sekali Waduh, untuk, pokoknya ini harus prepare banget nih untuk excited Mbak ya. untuk Pokoknya datang ke harus podcast hari harus ini. sukses gitu ya. Tentu. Ya. Tentang sekarang gimana ya kesibukannya Mbak? Katanya nih sekarang lagi sibuk-sibuk KKN nih. Terus kedepannya gimana? Kalau sekarang fokus lagi memang benar-benar fokus kuliah. Oh, Terus untuk persiapan KKN itu mungkin bulan depan bulan baru depan ya. melaksanakan KKN. Oke. Nah, setelah KKN mungkin disusul magang dan persiapan untuk semester akhir, tau lah ya, Oh ya. skripsi ya. Agak berat sih Mbak ya. Iya, kalau Cuman bahas-bahas semester akhir ya, itu sulit tapi nih. kita doakan sama-sama yuk, semoga Mbak Epri dilancarkan semuanya dari KKN, magang hingga sampai lulus sampai wisuda. Amin amin Amin, ya rabbal amin. alamin. Oke, langsung aja nih karena ini kita langsung membacakan CV Mbak Epri. Ini dia Epri Wahyuni, lahir di Lubulingga, Sumatera Selatan. Asal Lubulingga, Sumatera Selatan. Boleh nanti kalau mau dilihat CV-nya bisa di-share ya. Kalau mau lihat emailnya, IG-nya ataupun blogspot. Oh, ternyata Mbak Epri punya blogspot ya. Boleh Iya, ceritain ada. dikit dong blogspotnya itu tentang apa, uploadnya apa, tentang gimana. Eh, Sebenarnya Blogspot itu Mbak sudah punya sekitar tahun 2019, dari Oh, tahun 2019. berarti dari awal kuliah Mbak ya udah buat Iya, blogspot. awal-awal nulis itu memang awal-awal kuliah. Dimulai alasan buat Blogspot itu kemarin sempat ada tugas yang memang mengharuskan diupload di Blogspot. Oh, Kemudian setelah itu tuh mikir nih, kalau cuma dimanfaatkan untuk mengirimkan tugas kayaknya sayang ya. Jadi betul betul. untuk sekalian mengembangkan minat menulis Mbak juga, terus juga mengapresiasikan diri Mbak untuk melalui tulisan. Jadi Mbak buat Blogspot itu untuk menulis hal-hal yang Mbak sukai, entah itu hari-hari Mbak, entah itu tentang kegiatan yang akan Mbak lakukan ke depan, dan juga Mbak juga mempromosikan tentang jurusan perpustakaan tentunya. Oh, iya Jadi iya. Iya. misal Mbak memberikan informasi kepada pengikut Mbak gitu Ya. mengenai kalau perpustakaan itu ngapain aja sih, jurusannya itu apa aja, dan kemarin sempat juga nulis tentang gimana caranya merawat buku, karena banyak banget kan Iya, iya benar-benar sih. orang-orang yang suka membaca buku yang katanya mencintai buku tapi Tapi tidak bisa merawat buku itu dengan baik malah gitu. melantarkan buku sehingga Iya, rusak, mudah sobek atau ketumpahan makanan, minuman. Dengan begitu dari yang Mbak Epri ketahui dari jurusan kita juga, teman-teman yang lain mungkin yang belum pemahamannya kurang tentang buku, tentang pemeliharaan bahan pustaka atau buku-buku, itu bisa lebih luas wawasannya sehingga iya, buku-buku di luar sana yang seharusnya bisa dipakai lebih lama itu bisa dipakai di berkepanjangan. iya, Oke oke. bisa bertahan lebih lama lah Bertahan ya. di rumah ya, betul sekali. Dan situ juga tulisan-tulisan Mbak itu pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi yang Mbak tulis di sana itu berbentuk cerpen atau puisi gitu-gitu, Mbak? Atau gimana? Eh, Pengalaman pribadi itu lebih ke kayak sharing session juga sih. Mbak tuh Oh, iya. membagikan pengalaman apa yang udah pernah Mbak alami gitu. Jadi seandainya ada teman-teman yang kayaknya saya pernah ada di suatu situasi itu dan Iya, iya, apa iya. sih yang harus saya lakukan. Nah, Iya, betul teman-teman betul. bisa baca di tulisan, siapa tahu kisahnya Ya, sama gitu. mungkin meresahkan dalam hati. Duh, Iya. nggak tahu nih mau mau ngobrol sama siapa. Siapa sih yang satu perasaan sama saya sekarang? Terus gimana cara mengapresiasikan perasaan ini gitu? Mungkin bisa dibaca-baca blogspotnya, siapa tahu sama Sama gitu ya, betul gitu. betul. Oke, tentang Mbak Epri nih.
Saya Epri Wahyuni, mahasiswa angkatan 2019 semester 6 jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas di Bengkulu. Memiliki pengalaman magang di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Oh, ternyata Mbak juga punya pengalaman magang di kantor Bank BI Bengkulu, Mbak. Iya, sebenarnya itu bukan magang, tapi kemarin itu sempat ada kontrak kerja selama 1 bulan itu di BI. Nah, jadi sebenarnya sekalian promosi juga ya. Kalau untuk jurusan perpustakaan itu kan mungkin bakal banyak banget, kemarin tuh banyak banget yang nanya ke Mbak. Ya. Loh, kan jurusan perpustakaan kenapa bisa ke bank tuh? Kenapa bisa? Kemana-mana gitu Iya, ya. kemana-mana tuh. Kenapa bisa nyampe ke sana lingkupnya? Kalau seharusnya kan memang dari manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Terus Mbak bilang, sebenarnya ini nih yang jarang diketahui orang, bahwasannya jurusan kita itu memang cangkupannya tuh sangat luas. Apalagi kita menggunakan kata sains informasi Ya, di betul sekali, belakangnya. betul sekali. Nah, di Bank Indonesia kemarin Mbak itu bantu project dari BI itu untuk mendapatkan predikat ISO Record Management. Jadi ISO itu merupakan salah satu standar internasional tentang kearsipan. Nah, jadi untuk mencapai itu kan butuh banyak persiapan tuh. Ya, betul. Nah, maka dari itu Mbak dan beberapa teman perpustakaan lainnya itu membantu untuk menyelesaikan proyek itu sampai dengan Bank Indonesia tersebut mendapatkan predikat internasional. Ya, betul. Oke. Jadi sampai awal dari Bank BI Bengkulu belum mendapatkan hingga Bank BI Bengkulu mendapatkan predikat ISO tersebut, Mbak yang membantu mendapat kontrak kerja untuk kerja di sana. Ya, dibantu dengan arsip-arsip di sana juga dan orang-orang yang ahli juga. Tapi yang perlu sangat kita banggakan adalah BI membutuhkan dari jurusan kita untuk membantu hal yang sangat membanggakan menurut Mbak. Jadi setidaknya ada kontribusi dari jurusan perpustakaan Ya, betul, dalam betul. untuk meningkatkan kualitas di sana. Ya. Jadi ini buat teman-teman juga nih yang mungkin belum tahu, belum paham tentang jurusan ilmu perpustakaan dan sains informasi itu tidak hanya untuk di perpustakaan teman-teman. Jadi jurusan ini tuh bisa mencakupi berbagai macam pekerjaan. Contohnya seperti Mbak Epri ini tadi bisa bekerja di bank walaupun hanya dan belum lulus padahal Mbak ya. Iya. Masih mahasiswa tapi sudah mendapatkan kontrak untuk kerja di Bank Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu. Oke, jadi termasuk pengalaman yang luar biasa juga Mbak ya dapat mendapatkan kontrak kerja di sana. Oke. Selanjutnya Mbak Epri adalah pendiri Bengkulu Membaca, penggerak literasi di Kota Bengkulu dan Kota Lubuk Linggau. Oh, berarti di Lubuk Linggau pun Mbak juga tetap meningkatkan pergerakan literasi-literasi yang seharusnya memang dikembangkan di Kota Lubuk Linggau, Mbak ya. Iya, jadi memang Mbak itu punya minat menulis itu dari SMA, dari Mbak SMA. Nah, jadi dari kegemaran itu tadi Mbak suka membaca, ya meskipun bacanya itu bukan bacaan-bacaan berat, novel, cerpen, koran dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut tuh meningkatkan keinginan Mbak untuk kayaknya kalau ini hanya bermanfaat untuk saya pribadi kurang tepat gitu. Harusnya kalau memang kita itu pengen, ya kita juga harus menyebarkan kebermanfaat itu untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk di Lubuk Linggau juga Mbak tuh aktif dalam kegiatan volunteer, yaitu menjadi relawan mengajar di salah satu pondok belajar di Kota Lubuk Linggau. Jadi memang nggak hanya di Bengkulu tapi di daerah sendiri pun juga harus dikembangkan lagi. Karena sebelum mengembangkan tempat lain kita harus mengembangkan rumah terlebih dahulu. Siap, betul. Ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, betul. Oke, pernah menjabat sebagai Bupati Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Sains Informasi di periode 2021-2022. Berarti Mbak juga termasuk aktif dalam organisasi Hima, Mbak ya? Iya, salah satu yang bisa membawa Mbak sampai di titik ini adalah Hima Taksifo, karena betul. Mbak banyak belajar, berproses, tumbuh itu dari sana. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa Mbak ambil itu dari Hima Taksifo. Oke, ya. Dan selanjutnya
menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Perpustakaan Informasi Indonesia atau HMPII Wilayah Sumatera periode 2020-2022. Gimana sih Mbak maksudnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa di HMPII ini? Nah, jadi untuk jurusan perpustakaan itu kita itu ada satu lingkup yang namanya HMPII. HMPII itu adalah gabungan dari jurusan perpustakaan yang ada di Indonesia. Jadi itu memang cangkupannya nasional. Nah, Mbak tergabung di dalam HMPII, yaitu yang itu tadi perwakilan dari Universitas Bengkulu. Nah, jadi di HMPII itu ya ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua itu juga ada jurusan perpustakaan dan kami tergabung dalam satu rumah. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu kita itu punya satu visi dan misi untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Jadi HMPI itu tempat wadahnya sharing. Kalau misalkan di Jawa itu gimana tingkat literasinya? Gimana caranya untuk meningkatkan literasi? Jadi saling saling berbagi gitu ya, betul. Saling membantu juga. Jadi kalau misalkan dari daerah Sumatera butuh bantuan mengenai pengembangan literasi, kita itu bisa sharing dan nanya-nanya ke yang lebih berpengalaman atau yang lebih luas cangkupannya, misal dari Pulau Jawa, dari jurusan perpustakaan di Pulau Jawa. Nah, itulah yang sering membantu Mbak. HMP itulah yang sering membantu Mbak dalam mengembangkan program-program kerja yang ada di Himataksipo, karena memang mereka untuk yang berhubungan dengan literasi itu sangat mensupport sekali kegiatannya. Oh, berarti tidak hanya di wilayah Sumatera aja nih Mbak ya, mungkin dari Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai Papua pun ada. memiliki punya wadah untuk kita sharing bagaimana tentang perpustakaan-perpustakaan di daerah mereka. Oke. Selanjutnya dari si Mbak, yaitu saya memiliki minat dan bakat desain, menulis artikel dan blog. Oke, sudah dibahas tentang blog tadi. Kemampuan dan kompetensi yang Mbak April miliki yaitu Microsoft Office, manajemen arsip, manajemen data, desain kreatif, lukis mural, dan blog. Satu pertanyaan nih Mbak, desain kreatif itu gimana sih Mbak? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu tentang desain kreatif atau apa itu desain kreatif? Ya, sebenarnya desain kreatif itu secara sederhana aja ya dijelasin. Mbak itu suka mengedit, entah itu mengedit poster, entah itu mengedit video dan lain sebagainya. Desain kreatif itu enggak melulu tentang kita itu mendesain sesuatu hal gitu, tapi memang cangkupannya luas. Jadi memang ada banyak, Mbak tuh juga sering dapat project, tolong buatkan poster ini, buatkan itu. Itu salah satu jadi mata pencarian sampingan income, sebagai mahasiswa gitu betul. Karena ada kemampuan untuk mendesain, jadi itu Mbak manfaatkan untuk membantu Mbak untuk biaya sehari-hari gitu. Nah, kalau bisa menjadi cuan kenapa tidak gitu ya. Betul. Jadi ya itu tadi, kalau kita ada kompetensi, kalau nggak dikembangkan kan sayang sekali. Betul. Ya, salah satunya ya itu tadi. Hal sederhana yang bisa dilakukan tuh yaitu belajar hal-hal baru yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Oke. Dan juga pelukis mural. Mural itu mural kayak di tembok-tembok atau bukan, Mbak? Iya. Oh, gitu juga. Oh, jadi Mbak juga hobi melukis mural. Iya. Oh. Sebenarnya tuh bukan cuman mural ya. Mbak tuh dari awalnya itu melukis kanvas. Terus setelah banyak project, kayaknya kalau melukis mural tuh juga hampir sama cangkupannya dengan kanvas, cuman ya memang lebih besar. Lebih besar gitu ya. Kita ngelukisnya di tembok. Itu hobinya itu dari Mbak tuh udah ngelukis dari TK. Wow, keren. Dari banyak dong ya lukisan dari TK, SD, SMP, TK, SMA sampai dengan SMA terakhir, tapi memang terakhir melukis mural itu untuk dinding ya. Terakhir melukis dinding itu di SMA terakhirnya. Karena di Bengkulu kayaknya belum ada lagi nih yang mengadakan lomba mural lagi tuh belum ada. Dan tempatnya pun kurang memadai ya. Mungkin kalau masing-masing coret lempar warga nanti kan gak enak. Oke, langsung ke pengalaman kerja. Pernah makan di kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Bengkulu, Indonesia. Oke, yang tadi Mbak ya, yaitu bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dokumen dan arsip Bank Indonesia Provinsi Bengkulu dan meningkatkan International Organization for Standardization atau ISO tadi Mbak ya.
Oke, achievement pekerjaan yang didapat yaitu membantu arsiparis mengelola arsip dengan baik sehingga Bank Indonesia Provinsi Bengkulu mendapat sertifikat ISO. Oke, sih. Beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Eprian teman-temannya. Karena sudah membantu besar Mbak ya ke Bank Bengkulu, Bank Indonesia di wilayah Bengkulu untuk mendapatkan sertifikat atau predikat Mbak ya disebutnya, predikat ISO. Menjadi volunteer di Pondok Belajar Tanjung Harapan Lubuk Linggau Indonesia. Volunteer itu gimana Mbak maksudnya? Volunteer itu semacam relawan. Oh, relawan. Oke. Di sana. Mbak kan bantu mengajar. Iya, Jadi iya, kalau iya. Mbak pulang ke Linggau ada banyak kesempatan waktu Iya. luang, pasti disempatkan berkunjung ke sana untuk Untuk menjadi relawan. Oke. Dari tahun 2019 hingga sekarang. Oh, berarti dari awal kuliah hingga sekarang itu masih tetap mengajar, menjadi relawan di sana, Mbak. Oke, oke. Mengajar di Pondok Belajar Tanjung Harapan, meningkatkan SDM anak-anak dan remaja di Tanjung Harapan. Oke. Mengajarnya itu mengajar gimana, Mbak? Atau khusus mengajar tentang perpustakaan kah? Mengajar tentang mungkin dasar-dasar SD atau mengajar tentang gimana? Sebenarnya mengajar di sana itu cangkupannya luas sekali ya. Jadi belajar itu enggak tentang belajar bahasa Indonesia, belajar matematika dan lain sebagainya. Di sana itu memang sudah dibuatkan jadwal. Kalau pagi itu belajarnya tentang mata pelajaran umum. Oh, Kalau oke. siang itu bisa tentang penanaman moral, attitude dan lain sebagainya. Sedangkan malam itu ada juga yang relawan mengajar ngaji, hafalan dan lain sebagainya, membaca Al-Qur'an. Nah, jadi ketika Mbak datang ke sana, Mbak tuh nggak pernah hari ini kita belajar ini, hari ini kita mau mempelajari ini, tapi Mbak tanyakan hari ini kalian mau belajar apa gitu. Oh, jadi tergantung mood mereka Iya, sehingga yang dipelajari itu masuk semua gitu ya. Oke, jadi, oke, oke. Kalaupun mereka selalu minta diajarkan bahasa Indonesia, minta di storytelling, biasanya kan anak-anak suka seperti itu. Setelah itu ya Mbak buat kesepakatan kalau udah storytelling kita belajar ini lagi. Oke. Salah Jadi satu cara biar mereka itu senang dalam iya, belajar, betul, nggak betul, terbebani. nggak terbebani dan nggak pusing gitu ya. Iya. Apalagi masih kecil-kecil kan gitu. Oke. Selanjutnya itu pernah menjabat sebagai Bupati Himataksipo Visip di Universitas Bengkulu. Menjadi ketua umum atau Bupati Himataksipo periode 2021 hingga 2022. Oh, berarti sudah habis Pak ya periodenya Mbak ya. Oke, berarti Sekarang udah digantikan udah sama digantikan. Oke. Bertanggung jawab atas organisasi baik di internal maupun eksternal kampus. Melaksanakan program kerja sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi sebaik-baiknya. Oke, ini nih yang perlu dicatat nih. Mungkin kebanyakan dari universitas tidak hanya di wilayah Bengkulu, mungkin di luar sana juga mereka melaksanakan program kerja, tapi yang mereka menjadikan titik penentunya atau pedomannya itu ngasal-ngasalan. Biasa seperti maaf sebelumnya seperti yang satu kasus di beberapa bulan yang lalu ada mahasiswa meninggal itu menurut yang saya baca sih ada himpunan mahasiswa yang membuat program kerja dan mereka itu seperti melakukan adegan kekerasan. Jadi mungkin dari sanalah yang membuat mahasiswa-mahasiswa itu mungkin takut untuk bergabung ke organisasi, mungkin karena tingkat yang kekerasan seperti itu tadi yang membuat mereka agak trauma mungkin Mbak ya. Ya, jadi memang program kerja yang dilaksanakan baik dari kepengurusan sebelum-sebelumnya itu memang mengutamakan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi program kerja yang dilaksanakan itu memang bukan program kerja yang sembarangan. Jadi program kerjanya itu ada input dan outputnya, apa nih manfaatnya kalau mengadakan program kerja itu. Kalau sekiranya manfaatnya itu Tidak lebih terlalu, sedikit dibandingkan outputnya, lebih baik kita pikirkan lagi apakah memang program kerja ini memang perlu benar-benar kita dilaksanakan. butuhkan atau enggak. Kalau enggak ya mending kita cari program kerja yang lebih cancel. bermanfaat. Oke, diceng aja Mbak ya. Oke, selanjutnya itu pendiri Bengkulu Membaca. Mendirikan Bengkulu Membaca di tahun 2021. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut Mbak ya tentang Bengkulu Membaca ya. Saya bacakan sedikit. Meningkatkan literasi dan SDM di Provinsi Bengkulu. Mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan memotivasi masyarakat Provinsi Bengkulu mengenai pentingnya membaca. Oke.
Selanjutnya yaitu pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal HMPII Wilayah Sumatera. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Epri, yaitu Himpunan Mahasiswa Perpustakaan Informasi Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang. Oh, berarti sekarang masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di HMPII, Mbak ya? Oke. Insya Allah bulan di wilayah depan Sumatera. baru ganti kepengurusan. Oke, setelah ganti ini mau kemana lagi kira-kira, Mbak? Atau kamu mau menjabat sesuatu lagi? Atau kamu stop dulu, fokus kuliah dulu, atau gimana nih? Kalau dari Mbak pribadi sampai di titik ini kayaknya kalau untuk organisasi Mbak rasa cukup ya, karena dari Mbak udah belajar dan berprosesnya itu dari awal sekali kuliah sampai dengan semester 6. Nah, dan setelah semester 6 Mbak pikir Mbak fokus dengan apa tujuan Mbak di awal, yaitu wisuda. Jadi memang Mbak fokusnya ke sana dulu sambil tetap mempromosikan hal-hal yang menurut Mbak baik, salah satunya Oke. tentang pengembangan literasi. Bukan capek tapi stop dulu. Iya. Oke. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas manajemen atau pengelolaan administrasi organisasi yang HMPI, Mbak ya, khususnya ya. Yang kedua, mengarsipkan dokumen dan pembuatan dokumen sekretariatan. Oh, jadi semua yang mengandung unsur pengarsipan dokumen dan pembuatan dokumen sekretariatan itu sama Mbak juga berarti ya. Iya, karena Mbak sekretarisnya. Sekretarisnya. Oke, betul. Oke, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan Mbak Epri ini yang pertama yaitu sebagai mahasiswa Universitas Bengkulu dari tahun 2019 hingga sekarang. Bentar lagi, Mbak ya. Bentar lagi. Amin. Sebagai mahasiswa S1 Perpustakaan dan Sains Informasi dengan IPK 3,68. Wah, termasuk bagus nih Mbak Epri, walaupun aktif di bidang non akademik juga aktif nih di bidang akademik. Hebat sih kalau gitu. Jadi kita itu nggak harus terpaku dengan satu, Mbak ya. Apa harus sama akademiknya atau sama non, jadi harus berkesinambungan, balance ya, betul. Jadi kuliahnya dapat, pengalaman organisasi pun dapat juga. Oke, keren. Achievement yang didapatkan yaitu pernah menjadi Queen Family Night with Perpustakaan dan Cari Informasi atau Fantasi di tahun 2019. Boleh ceritain dikit dong pengalamannya gimana sih? Kok bisa jadi Queen di Family Night with Perpustakaan dan Cari Informasi atau Fantasi ini, Mbak? Sebenarnya itu nggak ada tips dan trik ya bagaimana caranya untuk bisa menjadi queen di fantasi. Cuman Mbak waktu kegiatan fantasi kemarin itu memang mengutamakan apa yang menurut Mbak benar gitu. Jadi melakukan hal-hal baik yang menurut Mbak tepat untuk dilaksanakan pada saat itu, dan mungkin Mbak aktif dalam kegiatan fantasi. Maka dari itu Mbak terpilih menjadi queen fantasi. Oh, mungkin teman ada yang belum tahu nih apa itu fantasi. Jadi fantasi itu merupakan suatu kegiatan atau program kerja, Mbak ya, yang dilakukan oleh Himataksipo. Mungkin Mbak Epri boleh ceritakan sedikit detailnya gimana sih? Fantasi itu merupakan Family Night with Perpustakaan dan Sains Informasi. Jadi memang bentuk kegiatannya itu adalah malam keakraban. Kita itu sebagai mahasiswa baru ada satu program kerja yang namanya fantasi. Itu salah satu cara untuk mengenalkan atau mengakrabkan sesama kita, karena kan kita mahasiswa baru, nggak tahu tentang dengan sesama teman, jangankan ke kakak tingkat, sesama teman aja belum tahu, apalagi kan kalau mahasiswa itu cangkupannya luas ya, nggak hanya dari Bengkulu, ada yang dari Jawa, ada yang dari kota-kota lain yang di Bengkulu. Nah, salah satu wadahnya ya di itu tadi, di fantasi tadi. Jadi selain mereka mengenal sesama mereka, sesatu angkatan mereka juga mengenal kakak tingkat dan para dosen-dosen juga, dan juga sedikit pengenalan tentang sejarah-sejarah ataupun gimana terbentuknya gitu, Mbak ya. Oke, betul. Oke, selanjutnya itu menjadi community organizer dalam kegiatan Temu Ilmiah Nasional di HMPII tahun 2020. Boleh sih, Mbak, sedikit dikenalkan apa sih community organizer dalam kegiatan Temu Ilmiah Nasional ini? Jadi kemarin itu HMPI ada program kerja yang namanya Telminas, Temu Ilmiah Nasional, dan alhamdulillah kebetulan
Universitas Bengkulu jurusan kita itu menjadi tuan rumah. Jadi Oke. tapi karena kemarin itu memang COVID lagi naik-naiknya, Parahnya ya. seharusnya kegiatan itu bisa dilaksanakan secara offline. Teman-teman dari Jawa, dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan itu bisa Datang ke main ke Bengkulu. Bengkulu silaturahmi. Tapi karena COVID. COVID, jadinya kegiatan itu kita alih mediakan menjadi Online. kegiatan online. Nah, Sangat disayangkan Mbak ya. ya Universitas Bengkulu yang menjadi tuan Tuan rumahnya. Dan kebetulan alhamdulillah Mbak pada saat itu semester 3 atau 2 ya kalau nggak salah di kegiatan itu Mbak menjadi CEO acaranya. Karena kegiatannya menurut Mbak sangat luar biasa, mempersatukan seluruh jurusan perpustakaan yang ada di Indonesia melalui kegiatan temu ilmiah nasional itu tadi. Oke. Yang harusnya bisa bertemu silaturahmi karena pandemi COVID jadinya harus teralihkan ke online. Sangat disayangkan ya sebenarnya dalam temu ilmiah inilah kita dapat bersosialisasi dan bisa sharing-sharing lebih dalam lagi seharusnya Mbak ya tentang perpustakaan dari luar-luar daerah Bengkulu yang menjadi tuan rumahnya, sehingga kalaupun bisa bertemu berjumpa langsung mungkin feedback ke kitanya lebih besar. Oke. Menjadi Dewan Pertimbangan atau DPO di Himataksipo dari periode 2022 hingga 2023. Oh, jadi setelah menjabat sebagai bupati, sekarang di Himataksipo Mbak beralih ke Dewan Pertimbangan organisasinya. Oke. Menjadi staf kajian dakwah Islam atau di IMC FISIP Unip 2020 hingga 2021. Staf kajian ini gimana maksudnya Mbak? Staf kajian dakwah. Mbak juga selain di Himataksipo juga kemarin pernah ikut IMC. Salah satu bidang yang ada di IMC itu kajian dakwah. Jadi memang kajian dakwah itu bagaimana kita mengkaji dan mendakwah gitu ya, mempromosikan hal-hal baik kepada khususnya di lingkup Universitas Bengkulu, apalagi di FISIP itu mengenai hal-hal penting atau sejarah Islam gitu, atau hal-hal yang mau kita sampaikan yang berhubungan dengan keislaman. Oke, betul. Oke, selanjutnya pernah sekolah di SMA Negeri 5 model Kota Lubuk Linggau di tahun 2017 hingga 2019 di jurusan IPA. Oh, jurusan IPA. Kok linjur, Mbak? Memang kebanyakan gitu ya dari kita yang dari SMA-nya udah excited di IPA, udah keren gitu kan, yang mau setelah SMA mau kedokteran lah, mau pertanahan lah, mau apapun itu, sehingga sesudah kita ujian bingung, di sini nggak dapet, di situ nggak dapet. Mungkin inilah salah satu yang membuat anak-anak sekolah sekarang itu menjadi agak susah untuk mendapatkan pekerjaannya karena dari jurusan mereka pun sudah berbeda-beda Mbak ya. Dari yang awalnya SMA hingga ke ngejut-ngejut dari kuliahnya ke sosum gitu kan. Jadi agak susah sinkronnya gitu kan. Oke, dari selanjutnya itu menjadi wakil ketua umum ekstrakurikuler Bulletin Desain Perfilman di tahun 2018 hingga 2019. Menjadi delegasi Kota Lubuk Linggau dalam perlombaan short movie di kegiatan FLS 2N 2018. Menang nggak, Mbak? Dapat kategori favorit. Kategori favorit. Oke, keren sih. Mungkin memang saingannya memang agak sulit ya, Mbak ya. Menjadi Kepala Bidang atau Kabid Penalaran dan Pengetahuan OSIS SMA Negeri 5 tahun 2017 hingga 2018. Oh, berarti memang dari SMA pun Mbak memang aktif di OSIS Mbak ya, dari organisasi. Ya, Mbak tuh tipikal siswa dan mahasiswa yang nggak bisa diem gitu. Nah, Mbak tuh pengen Bukan artian nggak bisa diam pecicilan gitu ya, tapi cuman pengen coba deh belajar ini deh, belajar di sana deh. Salah satunya ya itu tadi. Di SMP pun Mbak juga udah tergabung ke OSIS, ke beberapa organisasi gitu. Dan memang suka ikut organisasi dari sekolah. memang minatnya pun ke organisasi, mencari pengalaman khususnya ya.
Oke, penghargaan yang telah didapat di Universitas Udayana tahun 2021 hingga 2022 yaitu lomba Call for Paper, penulis pertama dan menjadi paper terbaik satu dengan judul penelitian inovasi dialogis yaitu penerapan layanan publik berbasis digital di DPMPTSIP Kota Bengkulu dan diterbitkan di Proceeding Universitas Udayana. Boleh cerita dikit dong, Mbak? Ini gimana sih maksudnya penulis pertama dan menjadi paper terbaik di Universitas Udayana? Setahu saya kan Mbak kuliah di Universitas Bengkulu, ataukah ini memang perlombaannya diadakan di Udayana atau gimana? Iya, jadi kemarin itu Udayana mengadakan lomba Kalpaper. Nah, kebetulan Mbak dihubungi sama salah satu dosen perpustakaan, diajakin Mbak ikut nulislah kegiatan ini. Awalnya Mbak ragu, Mbak tuh ngerasa nggak ada kompetensi di bidang keilmiahan karena Mbak pun menulis di blog ya pengalaman pribadi Bukan menjurus ke keilmiahan. Ke keilmiahan, bukan tentang penelitian, tapi lebih ke sharing session gitu ya. Mbak tuh men-sharing apa yang menurut Mbak baik dan perlu di-sharing di blog, tapi enggak yang untuk penelitian. Nah, tapi karena dosen Mbak percaya Mbak bisa, orang lain percaya, kenapa kita enggak percaya sama kompetensi diri sendiri. Nah, sampai Mbak ditunjuk sebagai penulis pertama, itu tulisan ilmiah pertama Mbak, dan Mbak menjadi penulis pertama di sana, tapi memang dibimbing sama dosen yang Mbak tadi. Dan alhamdulillah di lomba pertama karya tulis ilmiah tadi tulisannya paper terbaik. Iya, mendapatkan predikat paper terbaik kemarin di Udayana. Keren. Walaupun first time atau pengalaman pertama, tapi sudah mendapatkan bonus ya Mbak ya. Keren. Kemarin tuh sebenarnya tuh sebagai proses belajar aja, nanti kalau nulis lagi sih enggaknya tuh udah tahu nih, gini nih ya. Kalau nulis ilmiah tuh kayak gini. Cuman alhamdulillahnya karena memang dibuat dengan sungguh-sungguh bersama tim yang baik juga dan dosen yang sangat antusias untuk mengembangkan kompetensi mahasiswanya, sampai akhirnya lomba pertama itu pun mendapatkan juara pertama. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya penulis pertama dan diterbitkan di jurnal Sinta 3 dengan judul penelitian analisis perubahan orientasi pada perilaku masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi e-Perpus Provinsi Bengkulu pada masa pandemi COVID 2019. Oke, ini juga termasuk dari perlombaan di Udayana juga, Mbak ya? Iya, cuman itu beda perlombaan, beda yang menyelenggarakan, tapi tetap di Universitas Udayana. Oke, selanjutnya yaitu di Universitas Bengkulu menjadi moderator webinar nasional dalam kegiatan Sinergi Himataksipo dengan tema literasi digital di masa pandemi COVID 2019. Dan menjadi moderator webinar series dalam kegiatan spesial Formaba dengan tema Beasiswa Menuju Mahasiswa Berprestasi. Selanjutnya menjadi delegasi musyawarah wilayah HMPII DPW 1 di Universitas Negeri Padang UNP. Berarti ini juga termasuk kegiatan di HMPI Mbak ya. Bahkan kita pun bisa pergi kemana-mana dengan HMPI ini Mbak ya. Bukan hanya orang datang ke tempat kita, tapi kita juga bisa pergi ke tempat di mana ada yang HMPII. Oke. Di tahun 2020 berarti saat Covid melanda Mbak ya. Agak sulit berarti pergi berangkatnya. Kalau itu kebetulan belum Covid. Setelah pulang dari Padang barulah Covid naik. Oh, berarti khususnya yang di Padang belum terlalu marak. Bukan belum terlalu marak, belum ada kasus Covid. Belum ada pada kasus saat Covid. itu. Berarti masih aman. Setelah pulang dari Padang barulah dapat kabar kalau Covid masuk ke Indonesia. Oke, kalau mau berhubung waktu nih, langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama mengenai BM nih. Bengkulu Membaca. Sebagai founder, Mbak Epri ini boleh dan sharing dikit tentang apa sih itu Bengkulu Membaca dan fungsi Bengkulu Membaca itu apa gitu, Mbak? Maksudnya apa yang membuat Mbak sehingga menjadikan Bengkulu Membaca, membuat suatu agenda Bengkulu Membaca ini? Jadi sebenarnya itu karena Mbak juga tergabung ke dalam HMPI ya, jadi sering tuh ngelihat teman-teman dari daerah lain, dari kota lain itu menggerakkan literasi atau mengembangkan literasi di kotanya masing-masing. Dan Mbak tuh berpikir ini kebetulan kemarin sempat menjadi bupati
Himataksivo ya. kan Mbak mikir apa sih yang bisa saya berikan ketika saya menjabat sebagai bupati gitu. Apakah saya akan dikenang sebagai Hanya bupati bupati saja atau ataukah ada hal yang memang saya dilebihkan? lakukan untuk jurusan ini ya, untuk organisasi ini. Nah, salah satunya yaitu saya setelah dipikir-pikir kayaknya program Bengkulu Membaca ini program yang tepat atau program yang baik untuk terus dikembangkan di kemudian hari. Nah, mungkin sedikit cerita juga ya latar belakang dibentuknya Ya, Bengkulu Membaca. Bengkulu Membaca. Jadi awal mulanya itu dari rasa kepedulian, dari hati dulu sebelumnya itu. Kayaknya melihat dari daerah-daerah lain yang sangat antusias untuk mengembangkan literasi dan Mbak lihat di Bengkulu ini nampaknya tingkat literasinya juga masih rendah. Mbak berpikir sebagai jurusan perpustakaan yang mewadahi itu, yang Mbak rasa bisa untuk meningkatkan literasi, kenapa enggak kita coba gitu? Ya, betul, Kenapa enggak kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa meningkatkan literasi itu? Khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Salah satunya ya itu di wilayah Provinsi Bengkulu. Dan mengapa sih harus mengatasnamakan Bengkulu Membaca ya? Kenapa enggak Himataksivo Membaca? Ya. Kenapa enggak Universitas Bengkulu Ya. Membaca mungkin gitu? Karena Mbak tuh pengen cangkupannya itu luas Ya, gitu, betul. enggak hanya tentang jurusan perpustakaan Atau hanya di universitas. tapi memang cangkupannya umum seperti yang mungkin dibacakan tadi di CV ya. Salah satu outputnya itu ya mengembangkan literasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi nggak hanya tentang mahasiswa aja nih, kita tuh nggak hanya mengembangkan minat baca untuk anak-anak aja nih, tapi untuk masyarakat umum, untuk orang tua itu juga, karena nggak jarang nih banyak ibu bapak kita atau om tante kita yang sering terkena hoax. Ya, betul. Hoax gitu ya, sering menyebarkan hoax karena apa? Karena Kurangnya menurut Mbak literasi, literasinya itu tadi rendah. Ketika literasi itu kan kecakapan ya, kecakapan kita dalam melakukan menyaring informasi itu salah satunya. Nah, jadi ketika literasi kita rendah ya kita itu mudah terprovokasi, mudah terkena penyebaran hoax yang menurut Mbak itu tuh sebenarnya tuh bisa kita hindari Ya, gitu, karena betul. literasinya rendah itu tadi ya kita nggak bisa mencegah Memilah, itu. ya. Makanya dari itu kayaknya memang tepat nih, memang jurusan ini nih yang seharusnya memang untuk meningkatkan literasi dan mencegah itu tuh memang kita tuh harus melakukan itu gitu. Nah, Apalagi di zaman yang modernisasi sekarang, Mbak ya. Termasuknya orang tua tidak hanya orang tua saja, bahkan anak-anak juga sudah menggunakan handphone, yang dimana handphone itu banyak sekali mengandung unsur-unsur yang seharusnya tidak dimiliki. Jadi apa namanya, dari meningkatkan literasi dari orang tua dan anak-anak juga dapat mencegah hal-hal buruk terjadi. Iya, betul. Oke, betul. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya, kalau boleh tahu siapa saja sih pendiri dari BM ini? Apakah universitas juga termasuk? Apakah dari teman-teman Mbak sendiri atau dari lingkup HMPI saja gitu? Sebenarnya pendiri Bengkulu Membaca ini kalau pencetus ya, Mbak tuh bukan disebut pendiri sebenarnya, pencetus awal. Yang ada niatan awal ingin menggerakkan itu memang Mbak, tapi nggak bisa ini Sendiri, terlaksana ya, kalau betul. nggak dibantu orang-orang di belakang dan orang-orang yang memang mensupport dari awal gitu. Kemarin yang lingkup pertama itu Mbak mendiskusikan ini bersama presidium, yaitu sekretaris dan bendahara. Mbak diskusi gimana nih di kepengurusan ini mau ngadain program kerja ini, outputnya ini, bentuk kegiatannya ini. Nah, presidium pasti waktu itu mensupport baik gitu. Kayaknya ini memang program kerja yang baik, salah satu inovasi di kepengurusan kita. Maka dari itu mereka siap membantu untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan bukan hanya dari lingkup Hima aja ya mensupport, tapi juga dari dosen, dari universitas juga mensupport, fakultas, bahkan sampai ke pemerintahan kota yang ada di Bengkulu. Karena kemarin itu kan untuk awal ya, karena kemarin di kepengurusan Mbak itu baru jilid 1 ya. Nah, Mbak itu enggak terlalu berekspektasi tinggi bahwa ini akan dilihat sampai ke pemerintahan. Mbak tuh hanya kemarin itu niatnya
program kerja ini terlaksanakan, outputnya dapat, dan untuk awal itu memang pengenalan. Biar pemerintah tahu dulu nih, ada nih kegiatan Bengkulu Membaca. Biar universitas lihat dulu, ternyata Fakultas Fisip jurusan perpustakaan ngadain kegiatan ini nih. Cuman sebagai ajang pengenalan terlebih dahulu, dan Mbak harap di jilid 2, 3 dan seterusnya itu pengembangan tentang Bengkulu Membaca. Nah, tetapi alhamdulillahnya ketika Mbak sharing-sharing dengan dosen, dengan kepala perpustakaan, dan mereka mensupport baik, sampai halnya kegiatan Bengkulu Membaca ini terdengar ke pemerintahan. Jadi alhamdulillah pemerintah Bengkulu mensupport baik kegiatan ini, dan berharap kegiatan ini untuk terus dikembangkan karena memang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Bengkulu. Selanjutnya nih Mbak, mengenai sejarah nih, gimana sih sejarah terbentuknya Bengkulu Membaca ini? Apakah memiliki kesulitan yang sulit untuk mengembangkan Bengkulu Membaca sehingga menjadi suatu, kalau nggak salah pernah sempat menjadi trending topic ya di Universitas Bengkulu? Ya, Alhamdulillah. Kalau mau dibicarakan pahit asam manisnya ya untuk mendirikan Bengkulu Membaca ini, mungkin salah satu faktor penghambatnya itu kemarin kita itu melaksanakannya di waktu libur Lebaran, di waktu libur semester. Karena kan Bengkulu Membaca ini itu kemarin pengennya dilaksanakan di tanggal 17 Mei bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Jadi memang salah satu bentuk untuk memperingati Hari Buku dibentuklah Bengkulu Membaca di Bengkulu. Nah, kesulitannya itu tadi karena banyak mahasiswa yang pulang kampung, banyak teman-teman yang nggak bisa membantu secara langsung dan hanya bisa mensupport dari media digital, dan itu menjadi salah satu faktor penghambat menurut Mbak kemarin untuk mengembangkan Bengkulu Membaca. Tetapi karena memang antusias yang sangat besar dari pengurus, kami itu nggak terpatok dengan jumlah penggerak yang sedikit, jumlah yang ingin mengembangkan itu yang sedikit, tetapi lihat semangat yang membara tadi kami kumpulkan untuk membuat api besar untuk mengembangkan ini tadi gitu. Nah, salah satunya ya kenapa bisa sampai trending topik, karena ini memang kegiatan pertama, dan memang kemarin itu banyak sekali yang tanda kutip itu merendahkan kalau kegiatan ini tuh nggak bakal terlaksana dengan baik, dan ini baru jilid pertama ya, memang orang itu nggak ada ekspektasi tinggi untuk ini bakal. Cuman itu yang membuat Mbak pribadi kayak termotivasi gitu Mbak. Oke, kita lihat kegiatan Bengkulu Membaca, kita buktikan dan lihat nanti bentuk kegiatannya, dan sampai akhirnya itu terlihat ke liputan media, ke wartawan, ke yang lain sebagainya. Dan itu yang membuat Mbak sampai di titik sangat bersyukur, karena ini yang bisa saya sebagai bupati kemarin, sebagai pengurus dibantu dengan teman-teman yang sangat luar biasa, BPH Presidium yang sangat suportif untuk membantu, ini hasilnya gitu. Nah, jadi sedikit untuk memberi motivasi juga kepada teman-teman pengurus baru, kalau memang kita ada punya niat baik, maka sampai akhir pun insya Allah hasilnya juga akan baik. Tapi kalau dari awal udah ragu-ragu, nggak yakin nih sama kompetensi, nggak yakin kalau kita bisa, ya hasilnya juga akan setengah-setengah. Jadi dari awal tuh matengi dulu niatnya matang nih, mau ngadain kegiatan ini, outputnya ini, aku mau ini, mau itu. Nah, jalan-jalan yang kita anggap sulit, jalan-jalan yang kita anggap susah, itu pasti bakal terlewati dan ada aja jalannya. Karena kemarin sempat tuh ada yang bilang, nggak mungkin lah wali kota sampai bisa datang gitu, nggak mungkin lah bisa ngundang gubernur, nggak mungkin lah bisa ngadain kegiatan di aula wali kota. Cuman ternyata karena kita niatnya baik, memang kita nggak ngadain kegiatan itu hanya untuk mencari aksistensi belaka, memang niatnya itu feedbacknya untuk pemerintahan, dan itu alhamdulillahnya Allah disupport gitu. Nah, tanpa kita bersusah payah untuk membuktikan itu, ada jalan sendiri untuk kita tuh, ini aku kasih jalan nih, silakan dicoba dan manfaatkan jalan yang udah dikasih tadi. Nah, itu salah satunya kalau mau bicara susah sulitnya untuk meningkatkan Bengkulu Membaca kemarin. Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita punya niat, walaupun ekspektasi orang agak sulit untuk kita mengembangkan niat tersebut,
Tetapi jika memang niat kita baik untuk menjalankan kegiatan tersebut, pasti ada jalannya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ini, pertanyaannya yaitu, setelah membaca yang tahun kemarin, apa aja sih Mbak perubahan yang Mbak rasakan yang terjadi di Kota Bengkulu nih? Enggak tergantung yang Mbak rasakan, mungkin Mbak lihat dari tahun-tahun kemarin, oh ternyata feedback yang didapatkan oleh mereka, bahkan dari pemerintahan, bahkan dari masyarakat Bengkulu sendiri, ternyata telah dirasakan oleh mereka gitu. Apa sih Mungkin sebelum kita membahas apa yang udah didapatkan ya, Mbak mau bahas dulu kegiatan-kegiatan yang ada di Bengkulu Membaca mungkin dan outputnya juga untuk masyarakat, sehingga ada perbandingan nih antara Bengkulu Membaca sebelumnya dan sampai dengan sekarang. Jadi kemarin itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bengkulu Membaca. Salah satunya yaitu ini tadi, sharing session, talk show, webinar, gerakan 1000 buku dan lain sebagainya. Nah, untuk sharing session itu kemarin dilaksanakan, pematerinya itu Kak Hanif, salah satu gubernur FISIP dari jurusan perpustakaan kemarin sempat. Nah, Kak Hanif itu mempromosikan tentang literasi juga di Bengkulu. Salah satunya yaitu mengenai program kerja yang pencetusnya juga Kak Hanif di kepengurusan Kak Hanif, yaitu Library for Fun. Nah, jadi dari sana itu sekaligus mengenalkan kan kalau kita itu ada tuh wadahnya. Kita itu meningkatkan literasi itu nggak hanya dalam satu program, tapi ada banyak program lainnya yang memang tujuannya itu sama gitu. Salah satunya yaitu tadi Library for Fun, dan itu biasanya kita laksanakan di pantai, di Taman Pantai Berkas dan tempat wisata lainnya. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu tadi kita membuka lapak buku, kemudian teman-teman masyarakat pengunjung wisata bisa berkunjung dan membaca buku di sana, sekaligus kalau ada yang mau minta diajarkan membaca, mau minta dibacakan sekaligus. Nah, itu juga kita mewadahi itu. Yang penting teman-teman di sana itu selain bisa bermain, di sana juga ada manfaatnya nih. Kalau capek bermain bisa istirahat dan sambil baca-baca buku. Nah, kemudian salah satu sharing session itu juga outputnya itu untuk mensosialisasikan literasi gitu. Nah, kemudian ada kemarin itu talk show itu dilaksanakan oleh dua pemateri. Yang pertama itu kemarin dari teman Mbak sendiri, dari HMPI juga, dari UI, itu Kak Ria. Kemudian yang keduanya itu dari Duta Baca Nasional. Nah, apa sih output dari kegiatan itu? Outputnya itu adalah mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau talk show itu untuk dari Duta Baca yang cakupannya itu luas, jadi pendengar talk show itu juga luas, dari masyarakat, nggak hanya dari mahasiswa gitu, dari arsip-arsip, bahkan pustakawan pun juga ikut dalam kegiatan talk show tersebut. Jadi di talk show itu kita itu mensosialisasikan apa sih pentingnya membaca, mengapa sih kita tuh butuh banget kecakapan dalam literasi gitu. Nah, dan kalau yang untuk pemateri kedua yang dari Universitas Indonesia kemarin, itu memang cangkupannya ke mahasiswa, karena kalau yang Duta Baca itu untuk umum, sedangkan yang untuk Universitas Indonesia itu tadi untuk lingkup mahasiswa. Jadi nggak jarang loh ya Fadli ya, kalau mahasiswa itu juga literasinya betul nggak hanya orang tua, bahkan mahasiswa sekelas mahasiswa pun juga kadang nggak memiliki kecakapan untuk itu. Dalam literasi. Kalau kita tanyakan bisa nggak memilih informasi yang valid itu di mana, tahu nggak gimana caranya mengetahui apakah informasi ini valid atau ini palsu gitu. Nah, nggak jarang juga belum tahu. Nah, jadi salah satu caranya ya sosialisasi itu tadi. Kemudian ada juga webinar yang memang cangkupannya juga lebih luas lagi dari talk show. Memang benar-benar mensosialisasikan Bengkulu Membaca dan literasi. Kemudian ada gerakan 1000 buku ini yang menurut Mbak benar-benar kegiatan yang salah satu bentuk nyata dari, kalau yang tadi kan hanya sosialisasi. Itu Tapi gimana tuh, Mbak? Kalau Bengkulu Membaca itu kemarin alhamdulillah ini juga salah satu achievement. Iya. Kemarin itu banyak, bahkan buat di sana itu 1000 buku.
Sebenarnya Mbak nggak berekspektasi bahwa Sampai bukunya 1.000. sampai 1.000 gitu. Mbak hanya berpikir Paling 500, 200 gitu. lagian juga siapa sih yang mau membantu sebanyak itu dalam lingkup ini tuh kegiatan pertama gitu. Kalau kita udah kedua, ketiga mungkin udah ada contoh, oh ini memang bukunya memang bakal disumbangkan, disalurkan gitu. iya. Tapi kalau untuk pertama siapa yang bisa bertanggung jawab kalau memang ini bakal dimanfaatkan dengan baik? Kayaknya ini abal-abal gitu Iya, kan gitu. mungkin. Nah, tapi itu tadi niat kita baik, kita nggak mendengar cibiran kiri kanan, kita hanya fokus dengan apa yang menurut kita benar tadi. Alhamdulillah dibantu sama Ibu Laila, salah satu dosen Unip, untuk kalau kita Every gimana kalau kita ajukan ini ke Perpustakaan Nasional. Mbak mikir gimana proposal dari Bengkulu ini bisa sampai ke Perpustakaan Perpusnas Nasional di situ, di gitu. Jakarta bahkan, Mbak. Gimana nih proposal yang selingkup mahasiswa ini, selingkup hima ini bisa dilihat sampai dan bisa dibaca dan di ACC ke Perpustakaan Nasional. Mbak juga kemarin sempat intinya, iya Bu, kami akan buat proposalnya, cuman nggak ada ekspektasi bahwa ini bakal dapat tembus gitu ya. Cuman kami apapun yang disarankan, apapun yang diinginkan sama dosen-dosen dan arahan kepada kami mahasiswa, kami laksanakan itu dengan Coba baik. aja dulu. Setelah itu dapat kabar, Mbak, alhamdulillah Perpusnas membaca proposal kita dan dia akan mengirimkan paket buku kepada kita. Sekarang sedang di packing dan insya Allah 2 hari lagi dalam perjalanan menuju Bengkulu. Mbak udah nggak sabar menunggu buku-buku dari Perpusnas yang sangat luar biasa itu tadi. Mbak pikir hanya 100-200 buku. Jadi dari ACC nggak dikasih tahu berapa mau jumlah disumbang? buku tuh nggak dikasih tahu berapa. Sampai akhirnya Mbak ditelepon kalau paketnya akan sampai. Mbak tunggu di kosan teman karena memang halamannya juga cukup luas untuk menaruh buku. Setelah Mbak lihat bukunya 1 mobil. Wah, keren. 1 mobilnya itu ya udah di packing di dalam kardus. 8 kardus buku besar-besar. Setelah Mbak lihat jumlahnya, setelah dihitung satu persatu itu lebih dari 1.000 buku. Bahkan Alhamdulillah. ketika sebelum dari bantuan Perpusnas itu nggak sampai 1.000 buku, tapi ketika dibantu sama Perpusnas hampir malah 2.000 buku kemarin sempat terkumpul. Berarti lewat dari ekspektasi kita kemarin. Bahkan lewat dari namanya pun 1.000 buku yang datang pun 2.000-an lebih. Iya, hampir 2.000-an kemarin buku yang disumbangkan dari Perpusnas. Keren. Nah, buku-buku itu diseleksi karena kan nggak semua buku bisa kita sumbangkan betul. Nggak juga semua buku itu bisa sesuai dengan perpustakaan ini, perpustakaan itu. Jadi kita sesuaikan. Bukan bermaksud mengatakan sumbangan itu jelek, tapi memang sesuatu yang tidak sesuai memang tidak akan bisa ini. Outputnya juga nggak dapat, nggak bermanfaat juga kalau kita ini. Jadi bukunya kita seleksi. Sebenarnya itu seleksi itu bukan nggak sesuai, kita tempatkan ke tempat yang lebih tepat. Misalnya buku anak-anak, berarti ini kita pisahkan, akan kita salurkan ke perpustakaan sekolah atau ke SD yang lebih tepatnya, TK atau mungkin ke rumah singgah yang memang khusus untuk melayani anak-anak. Tapi ketika ada buku-buku yang untuk pertanian, pertanahan, perkebunan, kayaknya ini cocoknya ke perpustakaan desa karena bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membaca buku itu untuk bercocok tanam, untuk meningkatkan ekonomi di sana. Gitu. Jadi buku-bukunya, kalau buku ekonomi kita kasih ke perpustakaan SD kan kayaknya nggak cocok, sesuai gitu ya. Makanya dari itu 1.000 buku kita seleksi, benar-benar kita seleksi satu-satu, ini ke sini, sampai akhirnya bukunya kita packing dengan rapi, kita share ke tempat-tempat yang memang menurut kita pantas untuk mendapatkan buku-buku tersebut. Sampai dengan pemerintah juga bilang, Every lain kali ke depan jangan hanya lingkup Bengkulu, kalau bisa sampai ke kabupaten bukunya kamu bagikan, katanya. Siap Pak gitu. Ini tantangan untuk berikutnya kalau bisa ya lebih dari ini cangkupannya, lebih luas daripada tahun sebelumnya. Berarti catatan untuk Mbak Epri ya, buat yang tahun berikutnya bisa ditingkatkan lebih. Pertanyaan terakhir nih Mbak, buat Mbak Epri sebagai founder dari Bengkulu Membaca. Apa sih kesan dan pesan dan harapan untuk BM ke depannya? Harapan ya, ini Mbak memberikan harapan yang sangat besar untuk nanti setelah kalian selesai
mengembangkan Bengkulu Membaca, nanti ada kepengurusan berikutnya, kepengurusan di bawahnya lagi, Mbak harap Bengkulu Membaca akan tetap terus hidup gitu. Amin. Akan tetap terus hidup, nggak mati suri gitu, Ya, betul, nggak betul. hanya terlaksana Vakum gitu ya. gitu ya. Dan kemarin memang Bengkulu Membaca meskipun kegiatannya udah selesai, 1000 buku itu udah kita bagikan, tetapi kita masih menebarkan kebermanfaatan dengan cara apa? Dengan cara mensosialisasikan di Instagram Bengkulu Membaca mengenai hal-hal penting yang ingin kita sharing gitu. Dan salah satu Fadli tadi nanya apa nih perubahan signifikan atau apa nih dampak dari kegiatan Ya, Bengkulu betul. Membaca kemarin. Salah satunya ini, Mbak tuh sering ngelihat Bengkulu Membaca yang nge-share tulisan postingan-postingan yang ada di Bengkulu Membaca. Kayak kita kan sering kalau untuk mencari jurnal ini situs-situsnya yang terpercaya. Kalau mau membaca buku tentang ini penulis-penulis yang mungkin gitu. top gitu, atau ini rekomendasi buku minggu ini, atau ini salah satu cara untuk memperbaiki buku yang rusak dan lain sebagainya. Nah, betul. itu hal-hal kecil yang kita bagikan itu bermanfaat sekali untuk orang-orang sekitar Betul kita sekali. gitu. Jadi tahu, ternyata kalau aku mau cari jurnal yang terpercaya, aku bisa cari di sini. Ya, betul. Kalau betul. aku mau baca buku, aku bisa bukanya di situs yang ini yang terpercaya, karena nggak jarang kita dapat PDF buku abal-abal, bahkan sampai penulisnya marah gitu kan. Iya, betul sekali, Mbak. Malah itu juga berbahaya, bisa terkena pidana bahkan, Mbak ya. Itu Jangan sembarangan. sembarangan kok kalau misalnya baca-baca buku yang penulisnya atau bahkan penerbitnya itu tidak diketahui, bisa terjerat Itu plagiat. plagiasi. Jadi itu tadi. Nah, karena kurangnya literasi tadi, banyak yang nggak tahu nih kalau itu nggak boleh, kalau ini boleh. Nah, jadi dengan adanya sosialisasi di postingan Bengkulu Membaca, itu teman-teman seenggaknya tahu, ini nggak boleh dan Ya, itu betul. boleh. Apa nih yang nggak boleh dilakukan sebagai pembaca buku? Apa yang nggak harus saya lakukan ketika saya membuka situs membaca buku dan lain sebagainya. Apa yang kita harus lakukan setelah membaca buku, pemeliharaannya gimana gitu. Jadi harapan Mbak ke depan Bengkulu Membaca tetap terus hidup, Amin. terus eksistensi ke depannya selalu menebarkan kebermanfaatan untuk khususnya di wilayah Bengkulu. Kemudian juga lebih berinovasi ke depan, kalau semisal bentuk kegiatannya hanya sharing session, talk show dan webinar, mungkin ke depan bisa ada kegiatan-kegiatan yang lebih wow lagi, yang memang outputnya bisa berdampak besar kepada jurusan kita sendiri, jurusan perpustakaan, kepada fakultas FISIP, kepada Universitas Bengkulu, bahkan kepada masyarakat di wilayah Bengkulu. Ya, kalau bisa juga yang kena dampaknya itu nggak hanya Bengkulu, tapi daerah-daerah lain pun Di sekitarnya. di sekitarnya yang mengetahui adanya Bengkulu Membaca ini dapat merasakan manfaatnya Ya, gitu. betul sekali. Dengan adanya Bengkulu Membaca banyak sekali informasi-informasi yang dapat. Tertolong nih gitu, kurang buku ataupun kurang informasi tentang buku gitu, bisa tertolong gitu. Jadi salah satu cara itunya juga karena kita mewadahi untuk mendonasikan buku. Jadi mungkin dari perpustakaan desa atau dari rumah-rumah singgah atau dari komunitas literasi yang memang ingin minta bantuan kita untuk didonasikan bukunya, itu bisa tuh menghubungi Himataksifu. Betul. Untuk Bengkulu Membaca jilid 3, kalau bisa bukunya didonasikan aja ke kita, soalnya kita kekurangan buku dan ini. Dan itu boleh banget untuk teman-teman yang memang membutuhkan buku-buku tersebut untuk menghubungi Himataksifu. Jadi memang setiap tahun kalau bisa tempat kita mendonasikan itu berbeda-beda gitu, betul. Tidak hanya di tempat yang sama. Ya, betul. Gitu aja. Oke. Berhubung tadi itu adalah pertanyaan terakhir, mungkin sampai sini saja podcast kita hari ini, Mbak Epri. Terima kasih sudah datang dan terima kasih sudah memberikan pengalaman pribadinya, pengalaman tentang Bengkulu Membaca dan juga pengalaman-pengalaman yang lain yang sangat wow gitu ya tentang Mbak Epri gitu. Oke, kita akan kembali lagi beberapa hari lagi dengan narasumber yang berbeda. Dan untuk podcast kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.